Yang pertama ada pengertian. Pengolahan data Excel dengan rumus matematika adalah proses menggunakan fungsi dan formula matematika di Excel untuk melakukan perhitungan, analisis, dan manipulasi data. Ini termasuk penggunaan rumus seperti sum, average, max, min, dan lainnya untuk mengolah data numerik, serta fungsi logika dan teks untuk memanipulasi data non-numerik. Selanjutnya ada pendahuluan. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Ada juga manfaat Microsoft Excel yang mendasar ialah memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data numerik. Dengan Microsoft Excel, perhitungan dan pembaca data berbentuk angka tidak perlu dilakukan secara manual. Ada beberapa manfaat tentang Excel. Yang pertama, untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Yang kedua, pembuatan daftar laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Yang keempat, pembuatan daftar nilai. Yang kelima, pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Keenam, perhitungan kurs mata uang. Ketujuh, untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke rumus matematika dasar. Rumus matematika dasar yang bisa diaplikasikan ke Microsoft Excel meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perhitungan yang ada di dalam kurung akan diproses terlebih dahulu. Berikut adalah cara menggunakan rumus matematika di Microsoft Excel. Yang pertama, penjumlahan. Lihat pada contoh, sel F8 merupakan hasil penjumlahan dari sel D8 dan sel E8. Dengan menggunakan rumus penjumlahan sama dengan D8, simbol tambah E8. Yang kedua, pengurangan. Pada contoh, sel L8 merupakan hasil pengurangan dari sel J8 dan sel K8. Dengan menggunakan rumus pengurangan sama dengan J8, simbol strip K8. Yang ketiga, perkalian. Lihat pada contoh, sel R8 merupakan hasil perkalian dari sel P8 dan sel Q8. Dengan menggunakan rumus perkalian sama dengan P8, simbol bintang Q8. Nah, yang terakhir, pembagian. Lihat pada contoh, sel X8 merupakan hasil pembagian dari sel V8 dan sel W8. Dengan menggunakan rumus pembagian sama dengan V8 garis miring W8. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi matematika di Excel. Yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Contohnya, kita ingin mengetahui total harga dari beberapa barang. Perlu diketahui bahwa jika kita ingin menggunakan rumus, maka kita harus menambahkan tanda sama dengan dan tanda kurung. Contoh langkah pertama yaitu arahkan kursor di sel total harga. Kemudian, masukkan rumus di sel. Dimulai dari sama dengan sum, buka kurung, lalu kita arahkan kursor ke harga barang pertama, yaitu C2. Lalu, kita tarik ke harga barang terakhir, yaitu di sel C5. Lalu, kita tekan enter. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Keterangannya yang pertama, range digunakan untuk menentukan range nilai yang akan diuji. Kemudian kriteria digunakan untuk menemukan kriteria. Dan sum range merupakan data yang akan dijumlahkan.
Pada contoh di bawah ini, kita akan mencari total pembelian HP Samsung Mini di bulan Juli 2020. Yang pertama, kita klik sel di total pembelian HP Samsung Mini sama dengan, lalu ketik rumusnya yaitu sum if. Baru setelah itu kita kasih tanda buka kurung. Kita arahkan kursor kita di B5 sampai dengan B8. Itu adalah range-nya pada nama barang. Lalu kasih tanda titik koma. Lalu kita arahkan kursor kita ke tempat sel kriteria yaitu Samsung Mini. Setelah diklik, kita beri tanda titik koma lagi. Terus tuh kita masukkan sum range-nya yaitu jumlah dari pembelian HP tersebut dari sel C5 sampai dengan C8. Lalu kasih tanda tutup kurung, lalu enter.